Halo Sobat Cek Faktate, kembali lagi bersama kami di channel yang selalu menghadirkan informasi akurat dan menarik seputar dunia olahraga, khususnya sepak bola Indonesia. Kali ini, kita akan membahas secara mendalam persiapan Timnas Indonesia U17 menghadapi Piala Dunia U17 2025 di Qatar, khususnya uji coba terakhir mereka melawan Masedonia Utara. Pertandingan ini menjadi sorotan karena akan menandai debut 5 pemain diaspora yang diprediksi bisa menjadi kunci bagi Garuda Muda dalam menghadapi kompetisi internasional. Yuk, kita simak pembahasannya secara lengkap. Persiapan Timnas Indonesia U17 menuju Piala Dunia 2025 di Qatar memang menjadi topik hangat bagi para pecinta sepak bola tanah air. Pelatih Nova Arianto dan timnya menjalani program training camp TC di Belgrade sejak tanggal 1 September hingga 14 September tahun 2025. TC ini dirancang bukan sekadar untuk latihan fisik, melainkan juga untuk mengasah taktik, pola permainan, kekompakan tim, dan mental bertanding para pemain Garuda Muda. Dalam rangkaian TC ini, Timnas U17 dijadwalkan memainkan 3 pertandingan uji coba, yaitu pada tanggal 7, 10, dan 13 September. 2 laga pertama digelar tertutup dan tidak disiarkan untuk publik, sementara uji coba ketiga melawan Masedonia Utara akan menjadi laga yang dapat disaksikan oleh publik melalui siaran langsung di Indosiar dan video pada Sabtu 13 September tahun 2025 jam 21.30 WIB. Pertandingan melawan Masedonia Utara ini menjadi penting karena akan menjadi tolok ukur kematangan pola permainan Garuda Muda sebelum berlaga di putaran final Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar pada 3-27 November tahun 2025 di Qatar. Nova Arianto dan tim pelatih tentu berharap hasil dari uji coba ini dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus memberikan kepercayaan diri bagi para pemain yang akan menjadi wakil Indonesia di turnamen dunia. Untuk TC kali ini, pelatih Nova Arianto membawa 25 pemain, yang mayoritas merupakan wajah lama dari timnas yang pernah tampil di Piala Asia U17 2025 dan Piala Kemerdekaan ke-2025. Kehadiran pemain-pemain lama ini diharapkan memberikan kestabilan dan pengalaman dalam tim, sehingga dapat mengimbangi kehadiran para pemain baru, termasuk para pemain diaspora yang baru pertama kali mendapatkan kesempatan membela Timnas U17. Menariknya, 5 pemain diaspora akan mendapat debut pada laga melawan Masedonia Utara. Mereka adalah Mike Rajasa dari FC Utrecht, Luke Kesley, Izar Jacob dari Sydney FC, Noah Pohan dari FC Breda, dan Nicholas Indra dari Rosenborg. Kehadiran 5 pemain ini tentu menambah daya tarik dan potensi Garuda Muda, karena mereka membawa pengalaman bermain di kompetisi luar negeri yang lebih kompetitif, sekaligus menghadirkan variasi permainan yang dapat memperkuat tim. Namun, lini belakang Timnas U17 harus kehilangan sosok penting, yaitu Matthew Baker, yang absen karena masih melanjutkan kompetisi bersama klubnya di Victory Premier League VPL 1 Australia. Absennya Baker menjadi tantangan tersendiri bagi Nova Arianto dalam menyusun strategi pertahanan, terutama menghadapi tim-tim yang bermain cepat dan agresif. Lawan uji coba kali ini, Masedonia Utara U17 memang bukan tim elit Eropa. Sejak terakhir kali tampil di Piala Eropa U17 2001, mereka belum pernah kembali menembus putaran final. Namun, bukan berarti mereka bisa dipandang remeh. Masedonia memiliki pengalaman bertanding melawan tim-tim kuat seperti Spanyol dan Inggris, sehingga meskipun secara prestasi mereka tidak menonjol, dalam hal taktik dan mental bertanding mereka tetap merupakan lawan yang berbahaya. Oleh karena itu, pertandingan melawan Masedonia tetap harus dijalani dengan fokus tinggi oleh para pemain Garuda Muda. Evaluasi performa Timnas U17 Indonesia juga menjadi bahan pertimbangan penting dalam persiapan menuju Piala Dunia U17 ke-2025. Pada Piala Kemerdekaan 2025, Garuda Muda menampilkan performa yang cukup beragam. Mereka berhasil meraih hasil imbang 1-1 melawan Tajikistan U17, menang 2-0 atas Uzbekistan U17, namun kalah 1-2 dari Mali U17. Hasil-hasil ini menunjukkan bahwa meskipun Timnas U17 memiliki potensi yang baik, masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, termasuk konsistensi permainan, koordinasi lini belakang dan lini tengah,
serta efektivitas dalam penyelesaian akhir. Evaluasi dari turnamen ini diharapkan menjadi pembelajaran penting sebelum menghadapi persaingan berat di grup Hari Piala Dunia U17 2025 yang dihuni Brasil, Honduras, dan Zambia. Debut 5 pemain diaspora menjadi sorotan utama karena mereka diharapkan mampu membawa pengalaman bermain di kompetisi Eropa dan Australia ke dalam skuad Indonesia. Mike Rajasa dari FC Utrecht, misalnya, dikenal memiliki kecepatan dan kemampuan dribble yang baik, sehingga dapat menjadi ancaman bagi lini belakang lawan. Lucas Lee dan Izar Jacob juga diprediksi memberikan kontribusi signifikan di lini tengah dan serangan, sementara Noah Pohan dari FC Breda memiliki pengalaman bertanding di Liga Belanda yang kompetitif, yang diharapkan dapat meningkatkan kreativitas serangan Garuda Muda. Nicholas Indra dari Rosenborg pun menjadi pemain kunci yang mampu mengimbangi tempo permainan lawan, sekaligus memberikan pengalaman internasional yang bisa menambah daya juang tim. Selain itu, PC di Bulgaria juga memberikan keuntungan dari segi adaptasi terhadap kondisi Eropa, seperti cuaca, tipe lapangan, dan gaya permainan lawan. Pengalaman ini tentu akan menjadi modal penting bagi timnas U17 Indonesia ketika mereka bertanding di Qatar nanti. Mental dan fisik pemain diuji melalui latihan intensif, taktik permainan, dan uji coba menghadapi tim-tim Eropa, termasuk Macedonia Utara. Semua ini dirancang agar timnas U17 tidak kaget menghadapi tekanan di Piala Dunia U17 yang akan menjadi ajang kompetisi internasional terbesar bagi pemain muda Indonesia. Dalam menghadapi Macedonia, Nova Arianto kemungkinan akan menekankan kombinasi permainan menyerang cepat dan soliditas pertahanan, mengingat absennya Matthew Baker. Strategi ini akan memanfaatkan kecepatan dan kreativitas para pemain diaspora serta pengalaman pemain lama yang sudah memahami pola permainan tim. Selain itu, pertandingan ini juga menjadi kesempatan bagi pelatih untuk mencoba formasi alternatif, menyesuaikan strategi berdasarkan kondisi lawan, dan melihat kecocokan pemain baru dengan pemain inti. Pertandingan ini tentu menjadi momen yang sangat dinantikan oleh para penggemar sepak bola Indonesia, terutama karena ini merupakan uji coba pertama yang dapat disaksikan secara langsung oleh publik. Siaran langsung akan tersedia di Indosiar dan video pada jam 21.30 WIB, memungkinkan para penonton untuk menyaksikan aksi Garuda Muda dan debut para pemain diaspora yang membawa harapan baru bagi sepak bola Indonesia. Secara keseluruhan, uji coba melawan Macedonia Utara ini bukan sekadar pertandingan persahabatan. Ini adalah bagian dari persiapan matang menuju Piala Dunia U17 2025, di mana timnas U17 Indonesia akan menghadapi lawan-lawan kuat di grup hari. Evaluasi dari pertandingan ini akan menjadi bahan penting bagi pelatih untuk menentukan strategi, formasi, dan komposisi pemain terbaik yang akan dibawa ke Qatar. Bagi para pemain, ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kemampuan terbaik, membuktikan kualitas di level internasional, dan mendapatkan pengalaman berharga yang akan membentuk mental juara. Bagi penggemar, pertandingan ini menjadi momentum untuk mendukung Garuda Muda, melihat perkembangan pemain muda, dan menyaksikan sepak bola Indonesia tampil di kancah internasional. Dengan kombinasi pengalaman pemain lama dan energi baru dari 5 pemain diaspora, timnas U17 Indonesia memiliki potensi untuk tampil lebih baik dibanding turnamen sebelumnya. Evaluasi dari Piala Kemerdekaan dan hasil uji coba di Bulgaria akan menjadi fondasi bagi strategi menuju Piala Dunia U17, termasuk mempersiapkan diri menghadapi tim-tim tangguh seperti Brasil, Honduras, dan Zambia di grup hari. Itulah ulasan lengkap persiapan timnas Indonesia U17 menjelang Piala Dunia U17 2025 dan pertandingan uji coba melawan Macedonia Utara, termasuk debut 5 pemain diaspora yang akan menambah kekuatan Garuda Muda. Semoga informasi ini bermanfaat dan semakin menambah antusiasme Sobat Sepak Tide dalam mendukung sepak bola Indonesia. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel kami untuk update terkini seputar sepak bola nasional dan internasional, serta fakta-fakta menarik lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.